Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahun ke-24 ya daun salam daun ketoprak Cakep. makannya pakai mentega Cakep. jauh salam kurang kompak yang jauh salam sebaik masuk surga Amin. masuk surga amin. Tadi kata guru kita bilang trombol lewat buat masuk 1000 ada yang begitu yang mana mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau masuk surga harus dipaksa. Benar bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut ada beberapa orang bahkan di depan dia tidak menjawab salam, maka orang itu dikatakan orang yang tuli, orang yang butuh kasih. Mau kamu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari wa ashabi wa sihat amma ba'd. Faqad Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha summa kunta wa tisata hasanataha wa khaliqin nasi bi khuluqin nasi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ke Pondok Ranji beli getuk, ke Pasar Sri Wulan Bundaran. Kalau ngaji emang semuanya kegiatannya pada rada ngantuk, ambil kopi nggak boleh sejarah. Enak apa? Ada mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para sadidah, para tokoh masyarakat di semua masyarakat, khusus yang sama-sama kita hormati. Para guru kita, para alim ulama, para orang tua yang hadir pada kesempatan siang hari, berkhusus tentunya Yayasan Yatim Yayasan Rodotul Jannah. Kemudian Kepala Desa kita Bapak Andri Lesmana SD. Ganteng kita orangnya bu, ganteng kan bu. Enak bu kalau kita punya kepala desa, punya lurah, orangnya masih muda ganteng, ngomong aja dikasih. Kira-kira ngomong dikasih kamu? Iya nanti ngomong doang, bukan minta aja ngomong aja dikasih. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Kemudian yang kita hormati kepala dusun kita Bapak Jarudin Jarud, kemudian ketua RT RW 1 Bapak Jaja Suharja, kemudian ketua RT 01 Bapak Ruyani, kemudian ketua RT 02 Bapak Sumantri, kemudian ketua RT 07 Bapak
Suwati, kemudian Sekdes juga Bapak Yunus dan Loesa, kemudian di Masjid Bapak Haji Royani, kemudian DKM Masjid Al-Mukarram Ustaz Ali, kemudian juga tokoh masyarakat sekaligus guru kita Ustaz Juri, kemudian juga para alim ulama yang tidak sesebutkan satu persatu nama, insya Allah tidak mengurangi rasa takdim dan hormat kami kepada semua. Biar tentunya ibu-ibu daripada majlis-majlis taklim, mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya berkhusus saudara kami, abang kami Bapak Hasan yang dengan wasilah beliau alhamdulillah saya dari Jakarta bisa sampai kampung Soka. Inilah salah satu tuntunan keberkahan yang Allah berikan di bulan Muharram. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesungguhnya tidak akan terjadi kepada seorang manusia semuanya adalah selain daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal seorang bu kemarin cuma ngomong telepon doang. Saya bilang iya segera bohong, ternyata benar. Ini jadwal saya taruh aja dah. RW mati, nama kita dibukain RW. Kalau RW mati kira-kira banyak yang mengganti kalau belum mati dibangun ganti. Hadirin jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini tanpa terasa perjalanan kehidupan kita yang namanya dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun. Tahun-tahun kita sudah berada di namanya tahun baru Islam 1448 Hijriah. Ini sudah berada, bahkan alhamdulillah yang namanya kemarin bulan tanggal 9 Muharram kita sudah lewat, tanggal 10 Muharram sudah lewat, ini tanggal 12. Tetapi alhamdulillah gemah yang namanya bulan Muharram, siar bulan Muharram, kita masih dapat merayakan, bahkan kita melaksanakan. Betul benar? Betul. Inilah yang kita hari ini Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan di tahun ini Allah jadikan tahun yang lebih baik daripada tahun kemarin. Salawat dan iring salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di keluarga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan hari ini dijadikan orang yang selalu bersalawat kepadanya, sehingga kita berharap akhir daripada kehidupan kita mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Amin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih-lebih ada di anjuran kita ketika datang yang namanya bulan Muharram. Yang pertama, banyaklah engkau bersilaturahmi. Alhamdulillah kita duduk di masjid siang ini. Saya yakin yang namanya ibu dari tadi pagi udah kepung yang namanya hakur dikepung. Udah makanannya udah panas sih. Dia kepungin tuh, kebetulan ada jamaah. Ibu-ibu kemudian loh, kebetulan dari itu selama lagi api itu biarin lah mungkin akibat gimana itu. Ada yang gitu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini salah satu kebetulan kita dianjurkan banyak bersilaturahmi. Kita duduk di masjid ini dalam rangka santunan yatama, dihadiri para guru ulama tokoh masyarakat, maka akan terjadi Bapak Ibu berkumpul bermuajah bermuasabah di masjid ini, maka turun rahmat hidayah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya dosa yang ada di dalam diri kita dikumpulin, dirotoki. Kira-kira kumpulin apa rontokan banyakan mana bu? Banyakan mana kumpulin apa rontokin? Kumpulin, rontokin. Coba kalau bulan-bulan kita rontokin habis kita ketiba. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika datang yang namanya bulan Muharram, perbanyaklah bersilaturahmi. Yang kemudian ketika datang yang namanya bulan Muharram, selain kita bersilaturahim, yaitu kita bersedekah, mengeluarkan rezeki daripada Allah yang berikan kepada kita. Rezeki akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaikan ketika seorang dia menanam satu biji, maka akan tumbuh yang namanya biji. Maka ketika dari biji tangga tersebut
terakhir yang namanya 10, 100 ribu. Kira-kira udah berapa? Itu diperdagangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini terjadi. Hal ini terjadi kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu terjadi. Siapakah Sayyidina Ali tersebut? Bu, siapa Sayyidina Ali? Bu, mantunya bukan sahabatnya, mantunya. Ketika pada suatu saat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang menemui istrinya namanya Ibu Siti, istrinya Fatimah. Hai Fatimah, adakah saat ini kau berikan sesuatu kepadaku? Apa kata Fatimah? Ya suami Sayyidina Ali, pada saat ini aku tidak punya sesuatu yang akan diberikan kepadamu. Tetapi saat ini aku punya uang yang namanya 6 dirham. Uang habis meminta yang namanya kapas diminta menjadi menang. Jadi menang dijadikanlah satu lembar kain yang upahnya 6 dirham. Kemudian diberikanlah uang 6 dirham kepada Sayyidina Ali. Ya suamiku Sayyidina Ali, inilah ada uang 6 dirham untuk apa ini uang 6 dirham? Ini akan aku berikan untuk anak kita Hasan dan Husain sebagai cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi ambil uang tersebut dibawa oleh Sayyidina Ali untuk belanja. Tetapi ketika dalam perjalanan akan belanja, datang ada seseorang yang mengatakan, hai siapa orang yang pada saat ini dia mau berhutangkan kepada Allah, maka akan dibalas oleh Allah 100 kali lipat. Yakin kalau ini ngomong ahli, yakin kalau yakin semuanya ketika disabdakan siapa orang saat ini dia berinfak, dia menghutangkan kepada Allah, maka akan dibayar 100 kali lipat. Kemudian akhirnya Sayyidina Ali terketuk hati. Dia memberikan uang yang 6 dirham itu kepada orang tersebut. Lantas apa kata Nabi? Hai Sayyidina Ali, kita telah menghutangkan kepada Allah sebanyak uang 6 dirham. Akhirnya Sayyidina Ali pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah menemukan istrinya yang namanya Fatimah. Fatimah bertanya, hai suamiku Sayyidina Ali, apa yang kau marah dengan uang 6 dirham ini? Aku tidak membawa apa-apa hai istriku. Akhirnya nangis dia. Ibu, kira-kira kalau ibu suami dikasih duit 600 ribu, begitu pulang kagak bawa apa-apa, kira-kira gimana Bu? Dasar lagi nggak punya pikiran, dikasih duit bukan dibelanjain malah tahu hilang kemana. Jangan-jangan ke sebelah kan? Kalau betul, itu pikiran kita. Tetapi Fatimah tidak begitu, dia menangis, dia berkatakan, engkau kenapa pulang tidak membawa apa-apa? Akhirnya Sayyidina Ali berkata, tadi ada orang yang berkata siapa orang yang saat ini menghutangkan akan dibalas oleh Allah dengan 100 kali lipat. Akhirnya Sayyidina Ali pada saat itu keluar kembali dari rumahnya dengan penuh keyakinan yang baru saja disampaikan. Akhirnya benar terjadi. Ketika dia keluar rumah, bertemulah ada orang satu Arab Badui yang tinggi hitam dengan membawa satu ekor. Apa kata orang tersebut? Hai bapaknya Utsman, hai Sayyidina Ali, apakah engkau pada saat ini akan memberi satu ekor untaku? Apa kata Sayyidina Ali? Aku tidak punya apa-apa, aku tidak punya uang, bagaimana aku akan membeli daripada ekor unta ini? Sesungguhnya satu ekor unta ini akan aku jual dengan jatuh tempo. Berapa yang kau jual? Aku ingin jual 100 ribu. Baik, kalau begitu dengan jatuh tempo, aku terima dengan 100 dinar. Kemudian diambillah yang namanya unta tersebut. Ketika pada saat itu hilanglah dengan orang yang baru saja menjual untanya kepada Sayyidina Ali. Kemudian datang ke dalam seorang Badui yang datang ingin membeli satu ekor unta kepada Sayyidina Ali. Hai Sayyidina Ali, engkau membawa satu ekor unta yang begitu besar, begitu bagus. Apakah engkau ingin menjualnya? Ya, aku akan menjualnya. Berapa yang engkau menjual? Aku akan menjual 300 dinar.
Kira-kira Bu dari 6 dinar, 100 dinar, 300 dinar, kira-kira udah ada kelipatan apa belum? Udah ada kelipatannya belum? Berapa? Tahu? Dibeli 300, ada boleh kalau engkau begitu. Akhirnya diambil tali kekang kota tersebut, diberikan kepada orang tua, maka dibayar 300. Pada saat itu Sayyidina Ali akhirnya pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, yang namanya istrinya Fatimah tersenyum. Hai suamiku, rupanya Allah telah memberikan rahmat kepadamu. Allah telah menunjukkan bagaimana ketika orang dia bersedekah, kemudian dia yakin kepada Allah, maka lantas langsung diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diganti 300. Kemudian Sayyidina Ali untuk meyakinkan dirinya, dia menuju daripada rumah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang jalan kepada baginda. Ya Rasulullah, apakah yang terjadi dengan diriku barusan? Apa kata baginda Nabi? Hai Sayyidina Ali, apakah engkau yang menjelaskan? Apakah aku yang menjelaskan? Sesungguhnya yang maha mengetahui adalah Allah dan Rasul. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pada saat itu akhirnya baginda Nabi menerangkan kepada Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali, sesungguhnya apakah yang terjadi dengan dirimu? Siapakah 2 orang badui yang membawa 1 ekor unta, kemudian dia membeli dari kamu 1 ekor unta? Sesungguhnya itu adalah yang satu malaikat Jibril, yang satu malaikat Israfil. Makanya ibu jamaah tadi, siapa yang kira-kira telah berinfak buat anak yatim? Yang mana orangnya? Ntar pulang insya Allah ditemui malaikat Jibril, malaikat Israfil. Asal jangan malaikat Jibril aja selesai kita. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kita ambil dari pelajaran ini. Apa kata baginda Nabi? Sesungguhnya ya Sayyidina Ali, engkau telah dilipat gandakan dengan 50 kali lipat satu bagianmu. Sekarang Bu bisa hitung-hitungan kan? Kalau 6 dikali 50 berapa Bu? 6 dikali 50 udah 300, kemudian real jadi 300. Itulah yang diberikan baginda Nabi kepada Sayyidina Ali, menerangkan siapa orang yang yakin kepada Allah, terlebih-lebih kita di bulan Muharram ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minha arba'atun hurum, di antara 4 bulan ada bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Qa'dah. Bulan 1 bulan yang terbesar. Alhamdulillah Bu, kita bisa sampai saat ini di bulan Muharram. Kemudian ketika kita sudah di bulan Muharram, apa yang ada dalam diri kita? Kita bermuhasabah kepada Allah. Bahkan alhamdulillah tadi sudah disampaikan, kita punya tempat rumah ibadah, kita punya masjid yang megah, punya masjid yang bagus, punya masjid yang indah, punya masjid yang nyaman untuk kita beribadah. Maka dengan kesempatan Muharram ini, marilah sama-sama kita siarkan daripada masjid kita. Ketika baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sampai yang namanya kota Madinah, yang pertama dibangun apa Bu? Yang pertama dibangun apa Bu? Benerin aja sih. Ya berhenti aja Pak. Yang pertama dibagi oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah masjid Quba, dibangun oleh baginda Nabi. Artinya ketika kita sudah hijrah, maka marilah sama-sama kita bangun apa yang ada untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan masjid tersebut kita bisa membangun Islam, kita membangun yang namanya kreativitas kita dalam keislaman kita. Terlebih-lebih alhamdulillah dari seminar, dari para guru dakwah di masjid ini banyak sekali kegiatan majlis taklim dari ibu-ibu sampai bapak-bapaknya. Mudah-mudahan ini adalah satu jalinan rangkaian untuk sama-sama kita mensiarkan Islam di dalam rangka bulan Muharram. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kesempatan ini kita bangun diri kita agar kita menjadi Islam lebih kuat dan Islam lebih baik. Bahkan apa kata baginda Nabi? Sesungguhnya ketika datang yang namanya bulan Muharram, ketika tahun baru Islam ini, kita bermuhasabah, kita ingatkan diri kita, apakah tahun yang kemarin lebih buruk, apakah lebih baik, apakah insya Allah tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Apa kata baginda?
Sesungguhnya siapa orang yang tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, maka itu adalah termasuk golongan orang-orang yang celaka. Bahkan tahun ini sama dengan tahun kemarin, maka dia adalah orang yang baik. Tetapi kita berharap agar tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbeda. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Inilah yang menjadi harapan kita. Terlebih alhamdulillah ketika kita laksanakan hal seperti ini, kita didampingi oleh tokoh masyarakat kita, oleh para kepala desa kita, bapak lurah kita, dan aparat-aparat yang lain. Ini membuat adalah tali silaturahim kita antara ulama dan umarok yang berjalan di tempat ini dengan baik, maka sesungguhnya akan kegiatan Islam akan berkembang dengan baik. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang saya sampaikan sedikit. Mari sama-sama sebelum saya tutup dalam rangkaian silaturahim ini, saya datang insya Allah dengan ke tempat yang penuh dengan berkah. Ketika nanti saya pulang pun akan saya ambil berkah dari tempat ini. Oleh karenanya, mari sama-sama kita akan bermuhasabah. Kita berzikir kepada Allah. Sekali lagi pada saudara, mohon tentunya untuk mengusulkan dirinya sebentar. 10 menit kagak lama. 10 menit karena sebentar lagi juga akan datang waktunya asar. Sama-sama kita mohon kepada Allah dengan kita bermuhasabah ini. Apa yang menjadi niat kita dalam kehidupan kita mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk para guru dan orang ulama kita yang ada di masjid ini, mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur. Dan para ibu-ibunya, para ustazah dan juga para jamaahnya, mudah-mudahan majelis taklim diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La hadhihi niyyah wa lidinatul shalih wa la hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam rangkaian berzikir ini Bu, ada 3 bagian istighfar yang akan kita baca. Yang pertama, kita beristighfar kepada Allah untuk orang tua kita. Kenapa? Kata Allah, ridallahu fi ridal walidain. Sesungguhnya ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Bagaimana kita ketika kita mohon ampun kepada Allah, ampuni dosa kita, ampuni dosa kami Allah, ampuni dosa aku Allah. Sementara orang tua kita lupakan. Aku rapatur. Benar apa benar? Kemudian siapa lagi yang wajib kita mohon ampun kepada Allah? Ada guru-guru kita yang mengajarkan kita ilmu, bahkan kita bisa melihat yang namanya cahaya Al-Quran. Kita bisa melihat yang namanya keindahan alam dunia ini berkat bimbingan pada guru-guru. Oleh karena wajib kita mohon ampun kepada Allah buat guru-guru kita. Astagfirullahaladzim li'us tadi. Kemudian siapa lagi? Dalam kehidupan kita tidak sendiri. Bahkan ketika Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah di tempat surga yang sudah kenikmatan, ditanya oleh hai Adam, apakah kau hidup tempat ini tempat yang penuh nikmat, nyaman? Tidak ya Allah. Kenapa? Aku tidak punya teman, aku tidak punya istri. Maka pada saat itu kita akan itu. Ketika di situ kita wajib minta ampun kepada Allah untuk orang-orang saudara kita, baik mukminin, muslimat, mukminin, wal mukminin. Yang kemudian setelah kita bersifat yakinkan diri kita kepada Allah dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allah maha satu. Allah sesungguhnya yang menciptakan daripada seluruh manusia. Baik, mari sama-sama sekali lagi ikuti saya, insya Allah. Mudah-mudahan kita berharap dengan bermuhasabah di tahun baru ini, apa yang saya sampaikan kemudian ini menjadi berkembang. Insya Allah ini menjadi oleh-oleh tanda silaturahim saya ke tempat ini, dan mudah-mudahan semuanya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta masuri wa ridhaka matlubi. Ilahi
زدني محبة ومعرفة اللهم توسلنا روحنا إلى روح سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا لأبي وأمي أستغفر الله العظيم 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 لأستاذي 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 أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات 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 أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات 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 أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 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 إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 إنه كان غفارا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله
الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا هدي يا عارف يا خبير يا مبين يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين يا هدي يا مبين يا مبين يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين يا كبير يا غني يا فتى يا رزاق يا قوي يا غني يا فتى يا رزاق يا كبير يا رزاق يا كبير يا غني يا فتى يا رزاق ربي ياسر ولا تؤثر ربي ياسر ولا تؤثر ربي ياسر ولا تؤثر ربي تغفير بالخير ربي ياسر ولا تؤثر ربي ياسر ربي تغفير بالخير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير يا الله يا حي يا قيوم 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 آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين بإليك الفاتحة Hadirin Bapak Ibu yang lainkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tentunya kita berpikir muhasabah pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita keluarkan dalam rangkaian acara ini Allah buktikan, Allah jadikan nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika Nabi Yunus ditata oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lari yang namanya dari umatnya, dia lari dari umatnya ketika pada saat itu dilempar oleh Allah yang namanya jatuh ke dalam laut, kemudian kira-kira dimakan apa bu? Dimakan apa bu? Dimakan ikan mon, bukan ikan hiu.
dimakan oleh ikan nun. Ketika pada saat itu Nabi ikan nun, dia berpikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nanti kita bacakan, mudah-mudahan yang saat ini ada kira-kira rezekinya lagi seret, rezekinya lagi susah. Dia nggak punya duit, mobilkannya kagak pernah berhasil. Udah mobilkan mau dibayar, kagak jadi. Ya ampun, bang, gimana bang? No broker nih, no kalungnya. Ada gara-gara air kali ini. Pada saat ini kita mohon kepada Allah agar di bulan Muharram ini kita banyak berzikir kepada Allah. Kita bermusabah diri kita kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesungguhnya apabila dalam keyakinan diri kita bertakwa yakin kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Siapa tahu kita nggak tahu dan pulang dari sini. Ibu-ibu ada lakinya, bulan-bulan mama alhamdulillah dapat dari obyekan. Ngapain Pak? Jual kebun kan kebun sendiri di sini. Saya kira kebun sendiri. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang banyak dengan apa yang tentunya telah kita laksanakan. Mudah-mudahan menjadikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita benar-benar terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong dari Kebayoran Lama. Mainnya di Pondok Jauh. Saya ngomong agak terlalu lama karena bulannya masih jauh. Jadi ini saja sekali lagi saya terima kasih yang kemudian saya sampaikan. Saya terima kasih kepada tentunya musola masjid DKI Masjid Nurul Iman ini, kepada seluruh masyarakat yang ada di sini telah menerima kami datang ke hari ini. Jadi mudah-mudahan silaturahmi, mudah-mudahan segala apa yang telah dilaksanakan ini dengan penerimaan ini dan juga mohon dibukakan pintu maaf apabila penyampaian kami ada yang kurang berkenan. Dengan terus terang ini waktunya sedikit, kalau ngomong sedikit tadi juga kasar, betul kasar. Oleh karena ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Intinya surat al-mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.